Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang deret Tyler. Sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Bunga Nurul Aini Fitri, dengan anggota kelompok saya ada Fauzia Nur Aisyah dan Jordan Ezra Margogo Marpaung. Mari kita mulai, diawali dengan pengertian dari deret Tyler. Nah, deret Tyler itu adalah representasi suatu fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik tertentu. Deret ini menuliskan fungsi sebagai penjumlahan dari nilai fungsi dan turunan-turunannya yang dievaluasi pada titik pusat, dikalikan dengan pangkat-pangkat dari selisih variabel dan titik pusat tersebut, dengan faktor pembagi berupa faktorial. Jika deret Tyler dipusatkan pada titik 0, maka disebut deret Maclaurin. Deret ini digunakan untuk mendekati fungsi yang sulit dihitung secara langsung dan khususnya berguna dalam metode numerik. Oke, selanjutnya ada rumus yang dipakai dalam deret Taylor. Fx sama dengan sigma F pangkat N dikali A per N faktorial dikali X min A pangkat N, di mana Fx adalah fungsi yang ingin diaproksimasi. F pangkat N dikali A adalah turunan ke N dari fungsi Fx yang dievaluasi pada titik A. N faktorial itu adalah faktorial dari N. Selanjutnya ada A adalah titik di mana deret tersebut berpusat atau dikembangkan. Baik, saat ini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu ada sebuah fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 12 dengan A atau X-nya itu sama dengan 3. Sebelumnya teman-teman bisa coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu substitusikan 3 ke fungsi X. Jadi 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 9 kali 3 ditambah 12. 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 54, lalu 9 dikali 3 itu sama dengan 27. Ditambah 12 sama dengan 39. Oke, langkah kedua itu kita turunkan fungsi X sebanyak 4 kali. Yang pertama, turunan pertamanya, yaitu sebelumnya teman-teman tahu nggak caranya buat nurunkan suatu fungsi? Oke, saya akan beritahu caranya. Yang pertama itu yaitu dengan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Lalu pangkatnya kita kurangin 1. Jadi 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Jadi kita dapatkan 6x pangkat 2. Lalu mana lagi yang ada x-nya? Yaitu 9x. Lalu kita turunkan itu sama dengan 9. Lalu 12 apakah kita turunkan jadinya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan turunan pertama fungsi X yaitu 6X dikurang 9. Lalu kita substitusikan 3, jadi 6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 9. 6 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 54, dikurang 9 itu sama dengan 45. Lalu yang berikutnya itu turunan keduanya. Jadi 2 dikali 6, 12, lalu pangkatnya dikurang 1, jadi sama dengan 12X. 9 kita turunkan sama dengan 0. Jadi turunan keduanya itu sama dengan 12x. Lalu kita substitusikan 3. Jadi 12 dikali 3 sama dengan 36. Oke, lalu yang berikutnya turunan ketiganya. Turun ketiga. Lalu 12x kita turunkan lagi. Jadi sama dengan 12. Lalu kita substitusikan 3 jadi sama dengan 12. Lalu turunan keempatnya. Kita turunkan lagi 12, kita turunkan jadi sama dengan 0. Lalu kita substitusikan 3 itu sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama itu F3 ditambah F3 turunan pertama dibagi 1 faktorial dikali dalam kurung X dikurang 3 pangkat 1 ditambah F3 turunan kedua dibagi 2 faktorial dikali X min 3 pangkat 2, lalu ditambah F3 turunan ketiga dibagi 3 faktorial dikali X min 3 pangkat 3. Lalu ditambah lagi F3 turunan keempat
dibagi 4 faktorial, lalu dikali dalam kurung X min 3 pangkat 4. Oke, kita dapatkan F3 itu tadi 39. Lalu F3 turunan pertama itu 45 dibagi 1 faktorial itu berarti 1. Lalu ini tetap X min 3. Setelah itu ditambah ini F3 turunan kedua itu sama dengan 36 tadi kita dapatkan. Dibagi 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu ini tetap X min 3 nya kita biarkan dulu ya yang pengalinya. Lalu kita tambah lagi F3 turunan ketiga itu tadi kita dapatkan 12. Lalu 3 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3. 3 dikali 2 itu 6, 6 kali 1 itu 6. Jadi setelah itu ini kita biarkan dulu yang dalam kurung. Setelah itu ditambah F3 turun keempat itu tadi kita dapatkan 0. Kita bagi 4 faktorial itu berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. 4 kali 3 12. 12 kita kali 2 itu sama dengan 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. Lalu kita biarkan juga dalam kurung. Lalu kita dapatkan 39 ditambah 45. 45 bagi 1 kan 45. Lalu ini yang dalam kurung pangkat 1 berarti tetap ya X min 3. Lalu kita tambahkan 36 dibagi 2 18. Lalu ini kita bisa kalikan, jadi pangkat 2 kan jadi X min 3 dikali X min 3 itu kita dapatkan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9. Lalu 12 dibagi 6 itu 2. Lalu X min 3 pangkat 3 dalam kurung ini, jadi kita dapatkan itu X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 27X dikurang 27. Lalu yang ini kita biarkan saja karena 0 dibagi 24 0. 0 dikali ini juga 0, jadi tetap 0. Jadi kita biarkan saja. Jadi tambah 0. Seperti itu. Lalu yang berikutnya 39 ditambah 45X. Jadi itu kita kalikan dulu 45 kali X, 45X. 45 kali min 3 sama dengan min 135. Lalu ditambah 18 dikali X pangkat 2, 18X pangkat 2. 18 dikali min 6X sama dengan 108X. Min 108X. Lalu ditambah 18 dikali 9 itu 162. Lalu kita tambah 2 kali X pangkat 3 itu 2X pangkat 3. Lalu 2 dikali min 9X pangkat 2 itu min 18X pangkat 2. Lalu kita kalikan 2 dengan 27X itu 54X. Lalu 2 dikali min 27 itu min 54. Kita cari yang sama. Yang pertama itu kita bisa, ini 2X pangkat 3. Tidak ada pengurangan ataupun jumlahnya, jadi kita turunkan jadi tetap jadi 2X pangkat 3. Lalu yang berikutnya itu X 45X lalu dikurang 108X. Setelah itu ditambah 54X. Kita dapatkan min 9X. Lalu 39 dikurang 135 ditambah 162 dikurang 54 itu kita dapatkan 12. Jadi seperti itu contoh soal yang pertama. Jawabannya sama dengan, jadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama ini 2X pangkat 3 dikurang 9X ditambah 12. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sama yang pertama, sebuah fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X ditambah 4 dengan A atau X-nya itu sama dengan 4.
Oke, teman-teman bisa pause dulu videonya, coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas. Cara pertama yaitu, langkah pertama yang kita bisa lakukan, kita substitusikan 4 ke dalam fungsi X. Jadi 4 pangkat 3 dikurang 6 kali 4 ditambah 4 itu, setelah itu kita 4 pangkat 3 itu 64, dikurang 6 dikali 4 itu 24 ditambah 4. Jadi 64 dikurang 24 ditambah 4 itu sama dengan 44. Lalu seperti tadi kita turunkan, langkah kedua itu kita turunkan sebanyak 4 kali. Oke, turunan pertama. Oke, 3 kali 1 3x, lalu pangkatnya kita kurang 1 2. Jadi 3x pangkat 2. Setelah itu 6x sama dengan 6, 4 0. Oke, jadi 3x turunan pertama dari x, fungsi x itu yaitu 3x pangkat 2 dikurang 6. Lalu kita substitusikan 4, jadi 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 6. 3 kali 4 pangkat 2 itu 48 dikurang 6 sama dengan 42. Lalu turunan keduanya, 2 kali 3 itu 6, 2-nya kita kurang 1 pangkat 1, tidak usah kita tulis, jadi 6x. Lalu setelah itu kita substitusikan 4 ke turunan kedua, jadi 6 kali 4 itu sama dengan 24. Oke, lalu yang berikutnya itu turunan ketiganya, 6x kita turunkan lagi, jadi sama dengan 6. Oke, lalu kita substitusikan 4, jadi sama dengan 6. Lalu yang berikutnya turunan keempatnya, 6 kita turunkan lagi berapa? 0. Oke, lalu kita substitusikan 4, jadi sama dengan 0. Oke, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Oke, jadi kita dapatkan sama dengan F4 ditambah F4 turunan pertama dibagi 1 faktorial dikali dalam kurung X dikurang 4 pangkat 1. Lalu ditambah F4 turunan kedua dibagi 2 faktorial dikali dalam kurung X min 4 pangkat 2. Lalu ditambah F4 turunan ketiga dibagi 3 faktorial dikali X dikurang 4 pangkat 3. Lalu ditambah F4 turunan keempat dibagi 4 faktorial dikali dalam kurung X dikurang 4 pangkat 4. Oke, lalu kita dapatkan F4 yang sudah kita posisikan 4 tadi, dapatkan 44 ditambah F4 turunan pertama tadi 42, 1 faktorial 1, ini tetap. Lalu ditambah F4 turunan kedua tadi berapa? 24 dibagi 2 faktorial itu. Lalu setelah itu dikali tetap juga X min 4 dalam kurung pangkat 2 ini kita biarkan dulu. Lalu F4 turunan ketiga itu sama dengan 6. Lalu 6 dibagi 3 faktorial tadi sama dengan 6. Ya, lalu dikali dalam X min 4 dalam kurung pangkat 3 ini kita biarkan juga. Lalu ditambah 0 F4 turunan keempat dibagi 4 faktorial, jadi 0 dibagi 24 dikali dalam kurung X min 4 dalam kurung pangkat 4. Oke, lalu yang berikutnya kita dapatkan 44 tetap. Oke, lalu 42 dibagi 1 42. Lalu X min 4 nih dalam kurung pangkat 1 berarti tetap ya. Lalu ditambah 24 dibagi 2 itu 12. Lalu X dikurang 4 di dalam kurung pangkat 2 itu jadi X min 4 dikali X min 4, jadi sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 16.
Lalu yang berikutnya 6 dibagi 6 itu 1. Lalu X dikurang 4 pangkat 3. Dalam kurung pangkat 3. Nah, jadi kita dapatkan X pangkat 3 dikurang 12 X pangkat 2 ditambah 48 X dikurang 64 ditambah 0. Seperti tadi, yang belakang ini 0 saja. Oke, lalu kita dapatkan 44 tetap, lalu 42 dikali X, 42X. Lalu 42 dikali min 4 itu min 168 ditambah 12 dikali X pangkat 2 itu 12X pangkat 2, lalu 12 dikali min 8X itu sama dengan min 96X, lalu 12 dikali 16 itu 192, lalu ditambah 1 dikali X pangkat 3 itu tetap jadi X pangkat 3, lalu 1 dikali min 12X pangkat 2 itu jadi min 12X pangkat 2, lalu ditambah 1 dikali 48X itu jadi 48X tetap, lalu 1 dikali min 64 itu min 64. Kita cari yang sama. Yang pertama mungkin X pangkat 3. Oke, kita tulis X pangkat 3, lalu 42X. Kita bisa kurangkan dengan 96X, lalu ditambah 48X itu kita dapatkan min 6X. Lalu yang berikutnya 44 dikurang 168 dikurang 64 itu kita dapatkan 4. Jadi kita untuk soal kedua ini kita dapatkan hasilnya itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X ditambah 4. Oke.